Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sulkuta Lombok bersama Bang Driver Syukur dan teman saya satunya lagi. Sehat-sehat semuanya. Ya, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa bahagia hari ini. Dan saat ini kita berada di area pedok. Untuk area parkir sudah terlihat cukup rapi dan siap untuk dilakukan pengecoran LC dari rigid parkir. Untuk pedok juga saat ini terus dilakukan pengecoran rigid. Dan untuk race control atapnya sama seperti kemarin, ini akan dirubah untuk desain atap. Kita akan mencari tahu bagaimana desain atap yang akan dipasang di race control ini. Kita tanah Dorna nanti. Katanya Dorna mau kesini Pak dalam waktu dekat ini ya? Oh ya, Dorna mau datang dalam waktu dekat untuk capaian pengerjaan race control. Wah, banyak sekali perubahan. Nanti kita akan masuk setelah jam istirahat karena saat ini kami sedang menuju ke lokasi atau tempat istirahat kami. Baru saja saya selesai mengerjakan area jalan kawasan di tengah sirkuit yang tidak sempat saya buat videonya karena sibuk melakukan pengerjaan di sana. Jadi ikuti saya terus. Jangan lupa pakai helm, pakai rompi karena kita telah sampai di tikungan ke-13. Di sini kita akan melakukan serah terima kembali untuk inner surface road ini untuk melakukan proses selanjutnya yaitu proses pengaspalan. Agak gila dikit nih driver saya, oke? Maklumi aja. Oke, kita turun. Oke, baik teman-teman, saat ini saya berada di tikungan ke-13 di mana saat ini para pekerja sedang melakukan pemasangan geotek sebagai alas untuk melakukan penebaran kerikil atau titik jatuh para pembalap yang biasa kami sebut dengan grapple, di mana untuk grapple di sisi kanan dari trek tikungan ke-13 ini sudah siap untuk dilakukan penebaran. Ya, tujuan untuk melakukan pelapisan grapple di sini agar kerikil tidak amblas ke dalam tanah. Karena standar untuk grapple walaupun dipadatkan menggunakan vibrating roller atau alat-alat berat untuk kontur dari grapple ini tidak akan mengalami kepadatan. Itu merupakan salah satu syarat sebuah grapple di sebuah sirkuit. Untuk teman-teman ketahui bahwa grapple di sirkuit Mandalika merupakan grapple terluas dan terpanjang di dunia dan merupakan salah satu sirkuit teraman di dunia. Untuk grapple ini, menurut rumor yang saya dengar, merupakan bagian homologasi atau proses homologasi pertama selain dari trek. Ini menurut rumor yang saya dengar, benar atau tidak, valid atau tidaknya nanti kita akan cari tahu. Tapi menurut rumor yang saya dengar, proses homologasi pertama atau proses pertama akan dilakukan di bagian lintasan dengan grapple ini. Oke, bagi teman-teman yang masih belum tahu bagaimana bentuk dari grapple, kita akan menuju ke grapple yang telah dilakukan penebaran, dimana untuk warna dari kerikil sebagai grapple di sirkuit Mandalika ini agak ke hitam kecoklatan atau abu. Kita akan coba untuk menunjukkan kepada teman-teman bagaimana bentuk dari grapple sirkuit Mandalika.
Ya, memang banyak sekali yang menyayangkan warna dari gravel ini. Banyak sekali teman-teman yang menginginkan gravel yang berwarna putih. Ya, beginilah bentuk dari kerikil yang dilakukan penebaran sebagai gravelnya di sini. Ya, untuk gravel ini walaupun diinjak atau dilewati oleh alat-alat berat dan truk tidak akan mengalami kepadatan. Ya, gravel ini fungsinya untuk meringankan risiko cedera para pembalap jika terjatuh di area ini. Ya, sebentar lagi untuk proses pemasangan geotex akan selesai, kemudian untuk kerikil akan segera dibawa untuk dilakukan penebaran di sini. Jadi untuk kondisi dari area tikungan ke-13 ini sudah cukup rapi, dimana untuk trek telah dilakukan pengaspalan lapis kedua. Untuk di sisi kiri dari trek di sana terdapat area rumput telah dilakukan penanaman, dan untuk di sisi kanan di sini merupakan area run off yang terus dilakukan pengerjaan. Di sini terlihat grader dengan vibrating roller terus melakukan penyempurnaan subbase dari area run off ini. Sebentar lagi untuk area run off di sisi kanan dari trek di sini akan siap dilakukan pengaspalan. Selebihnya untuk inner dan outer surface road juga telah dilakukan pengaspalan. Concrete barrier di atasnya juga telah dilakukan pemasangan. Ya, hanya menyisakan di bagian gravel di sini yang terus dilakukan pengerjaan. Kemudian untuk inner seperti yang kita ketahui akan segera dilakukan pengaspalan juga untuk menyambungkan inner surface road ini. Oke, di bagian inner surface road di sini terlihat tim lab sudah mulai melakukan uji kepadatan. Kita akan melihat bagaimana proses uji kepadatan dari inner surface road ini. Oh ya, sebelumnya banyak sekali teman-teman yang menanyakan kenapa tiang listrik ini masih berdiri di sini, kenapa tidak dipindahkan. Ya, untuk teman-teman ketahui bahwa kabel listrik ini merupakan kabel yang masih menyuplai listrik untuk warga yang masih ada di tengah sirkuit. Jadi nanti setelah tidak ada warga di tengah sirkuit ini, maka untuk tiang dari listrik ini akan dibuang dan keseluruhan dari sirkuit Mandalika ini nanti tidak akan terlihat kabel sama sekali di atasnya. Ayo kita menuju ke proses uji lab di bagian inner surface road. Oke, baik, saatnya kita masuk ke area race control. Saat ini dari luar sudah nampak jendela dari race control telah dilakukan pemasangan kaca, dan di dalam katanya sudah dilakukan proses pemasangan kalsibot untuk plafon dan juga untuk keramiknya. Kita akan coba untuk masuk ke dalam untuk melihat lebih detail lagi. Jadi ikuti saya terus.
Kita akan coba naik ke lantai 2. Oke, kita naik melalui tangga untuk menuju ke lantai 2. Kita akan melihat capaian pengerjaan sampai sore hari ini. Saat ini sudah jam 6, saatnya istirahat sebenarnya, tapi beberapa pekerja terus melakukan pengerjaannya. Oke, kita mulai dari restroom atau toilet. Ya, cukup banyak hasil pengerjaan sampai sore hari ini. Untuk tembok dari ke-6 kamar mandi ini sudah selesai. Tinggal dilakukan proses plesteran. Tak menuju ke titik lain. Oke, baik, untuk atap seperti info yang saya dapat kemarin bahwa atapnya dalam proses redesign, kemungkinan sudah beres untuk desain barunya. Nanti kita akan mencari tahu bagaimana desain dari atap bagian tengah dari res control ini. Saat ini pengerjaan pembongkaran terus dilakukan di beberapa titik. Untuk plafon dari lantai 2 seperti Om Gatot kemarin tidak bisa dilakukan pemasangan lanjutan karena takut nanti kena hujan sebelum atap dari res control ini selesai. Jadi untuk plafon lantai 2 ini masih menunggu selesainya atap dari res control ini. Oke, kita turun lagi. Ya, yang di sini merupakan bagian lift dari res control. Mungkin ada yang masih belum tahu, res control ini akan memiliki 2 lift dan 2 tangga untuk mengakses kedua lantai ini. Oke, kita keluar melalui sisi timur. Saat ini kita telah berada di area podium, di mana untuk lubang-lubang dari pondasi podium ini telah dilakukan pengecoran. Tinggal menyisakan yang ada di depan kita ini, tinggal 3 titik lagi yang masih belum dilakukan pemasangan besi dan pengecoran. Saat ini sudah dilakukan proses pengecoran LC dari tiang ini. Kita akan menuju ke area pedok. Ya, di sini sudah terdapat 4 tiang telah dilakukan penimbunan kembali. 2 di belakang dan 2 lagi di depan. Oke, dan saat ini kita telah berada di area pedok, di mana untuk pengecoran rigid dari pedok ini sudah rata dengan area pit lane, di mana kemarin di sini belum dilakukan pengecoran, tapi sore ini telah dilakukan pengecoran dan sudah rata dengan area pit lane. Dan untuk yang masih belum dilakukan pengecoran berada di paling belakang dari area pedok. Ya, tinggal 1 line atau 1 garis lagi untuk rigid ini selesai 100%. Ya, setelah selesai rigid ini, maka modular dari pedok akan siap dilakukan proses pemasangan. Oke, dan bagian parkir juga sudah banyak sekali capaian pengerjaan sampai sore hari ini. Di sini para pekerja sudah mulai beranjak untuk istirahat dan mereka akan mempersiapkan diri mereka untuk melakukan pengerjaan malam atau lembur. Untuk rigid luar biasa juga untuk hasil pengerjaannya. Oke, karena azan maghrib sudah berkumandang, mungkin ini saja video kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.